Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Ira Arsyanda dengan NPM 2215210022. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya yang bernama Ibu Wahyu Indasari SEMSI, yaitu berkaitan dengan dampak konflik Israel dan Palestina terhadap sistem stabilitas keuangan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya telah terjadinya konflik antara Israel dan Palestina. Terjadinya konflik tersebut mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang meninggal dunia, serta menimbulkan beberapa dampak bagi seluruh dunia. Salah satunya ialah dampak yang ada di Indonesia. Putra Wandi Kartajaya menyebut konflik Israel-Palestina akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Salah satunya melonjaknya utang luar negeri. Indonesia pasti akan berdampak secara tidak langsung karena dari segi ekonomi politik global sudah semakin kacau. Inflasi akan tinggi, berimbas juga pada dolar Amerika Serikat yang meninggi. Lalu kata Putra Wandi Kartajaya, inflasi menjadi ancaman serius bagi daya beli domestik. Dampak lain adalah ketidakpastian bonanza komoditas apakah akan terus berlanjut, itu kata Bima. Konflik Israel dan Palestina akan memberikan dampak terjadinya inflasi dan pelemahan rupiah akan menjadi ancaman. Dampak terjadinya konflik Israel dan Palestina yang pertama yaitu pengusiran warga Palestina, pembunuhan massal warga sipil, banyaknya bangunan yang hancur, memicu peperangan yang lebih luas, kemudian pemboikotan, dan terjadinya inflasi yang tinggi. Pemboikotan seperti yang kita ketahui pada saat ini, pemboikotan produk pro-Israel merupakan salah satu upaya dalam membela negara Palestina. Tanpa kita sadari, ternyata produk pro-Israel sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pemboikotan produk pro-Israel juga memberikan dampak lain seperti halnya banyak konsumen yang beralih ke brand lain yang tidak pro dengan Israel, sehingga para pekerja brand pro-Israel kehilangan pekerjaannya sebagai karyawan brand tersebut. Akan tetapi, pemboikotan produk inilah salah satu cara bentuk dukungan kita dalam membela Palestina. Apa-apa saja sih produk pro-Israel? Nah, produk-produk pro-Israel diantaranya seperti makanan cepat saji itu ada McDonald's, KFC, Pizza Hut, Burger King, Starbucks, kemudian Pepsodent. Seperti yang kita ketahui, kita seringnya menggunakan Pepsodent itu sebagai pasta gigi kita. Kemudian Sunsilk atau sampo, Oreo, Milo, Sariwangi, Aqua, Fanta, Coca-Cola, dan lain-lainnya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwasannya inflasi juga salah satu dampak dari terjadinya konflik yang ada di Indonesia ini. Dampak konflik Israel dan Palestina salah satunya ialah inflasi. Ya benar, inflasi menjadi ancaman yang serius dalam terjadinya konflik ini. Dalam sebulan terakhir telah terjadi volatilitas arus modal yang kian meninggi di pasar keuangan Indonesia. Ketidakpastian ekonomi dan keuangan global semakin tinggi karena terjadinya bersamaan dengan meningkatnya ketegangan geopolitik. Kondisi ini memerlukan penguatan respons kebijakan untuk memitigasi dampak negatif rambatan global terhadap ketahanan ekonomi domestik di negara-negara
EMES, termasuk Indonesia. Sementara itu, inflasi global pada 2023 diperkirakan mencapai 6,9%. Namun, dengan adanya konflik Israel dan Palestina, bisa saja angka inflasi ini meroket jauh lebih tinggi. Sementara itu, Presiden Bank Dunia Ajay Banga mengatakan bahwa konflik Israel-Hamas adalah tragedi kemanusiaan dan goncangan ekonomi global yang tidak perlu. Menurut Banga, kondisi ini akan mempersulit bank sentral untuk mencapai soft landing, sebuah perlambatan yang menghindari resesi di banyak negara jika konfliknya itu terus menyebar. Mengutip statistika, jika tak terjadi guncangan berarti inflasi global diperkirakan akan meredah pada tahun 2023 menderat pada tahun 2023 sampai 2024. Tingkat inflasi global akan diperkirakan turun menjadi 4,4% pada tahun 2024. Seperti yang kita ketahui di awal, tingkat inflasi globalnya pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 6,9%. Nah, kemudian di tahun 2024 turun menjadi 4,4%. Namun, di tengah konflik yang terjadi saat ini antara Israel dan Palestina, dan kemungkinan merembetnya konflik menyeret negara lain, bukan berarti segala prediksi di atas akan kembali berubah. Baik, itulah tadi penjelasan dari tugas PPT saya. Apabila ada kekurangan dan salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.